Seringkali kita mendengar nasihat untuk ikut arus, seolah-olah itu adalah satu-satunya cara agar hidup menjadi lebih mudah. Namun, makna dari ungkapan ini bisa sangat berbeda tergantung pada perspektif yang kita gunakan. Apakah kita mengikuti arus karena takut tertinggal, ataukah kita mengalir karena memahami ritme kehidupan? Dalam dunia motivasi, ikut arus seringkali berarti mengikuti tren atau standar kesuksesan yang ditetapkan oleh orang lain. Kita terbawa oleh semangat yang menggebu-gebu, didorong oleh cerita sukses yang berseliweran di media sosial, oleh kata-kata penyemangat yang mengajarkan bahwa hanya dengan kerja keras tanpa henti kita akan menemukan kebahagiaan. Tanpa sadar, kita mulai berlari, bukan karena benar-benar ingin, tetapi karena semua orang di sekitar kita berlari. Kita mengejar gelar, jabatan, atau pengakuan, tanpa benar-benar bertanya apakah itu yang selaras dengan diri kita. Kita menetapkan tujuan berdasarkan apa yang terlihat berharga di mata masyarakat, bukan berdasarkan apa yang sungguh bermakna bagi hati kita. Dan ketika akhirnya mencapai apa yang kita kira sebagai keberhasilan, seringkali ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan, sebuah pertanyaan samar yang menggantung di benak. Apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Ikut arus dalam motivasi bisa menjadi jebakan. Kita terus bergerak maju, tetapi bukan karena kesadaran, melainkan karena ketakutan. Takut tertinggal, takut tidak cukup, takut gagal memenuhi ekspektasi yang bahkan bukan milik kita sendiri. Di sisi lain, ada cara lain untuk ikut arus, bukan dengan menyerahkan diri pada tekanan eksternal, tetapi dengan menyelaraskan diri pada ritme kehidupan. Dalam spiritualitas, mengalir berarti hidup dalam kesadaran, menerima kehidupan sebagaimana adanya, tanpa perlawanan yang sia-sia, tetapi juga tanpa kehilangan arah. Mengalir bukan berarti pasrah. Ini bukan tentang diam menunggu kehidupan membawa kita kemanapun ia mau. Sebaliknya, ini adalah tentang kepekaan, tentang memahami kapan harus bergerak dan kapan harus diam, tentang mendengarkan intuisi yang seringkali tertutupi oleh kebisingan ambisi. Ketika kita mengalir, kita tidak lagi bertanya, apa yang dunia inginkan dariku? Sebaliknya, kita bertanya, apa yang benar-benar selaras dengan jiwaku? Keputusan yang kita ambil bukan lagi hasil dari tekanan sosial atau ketakutan akan kegagalan, melainkan dari pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Orang yang mengalir tidak lagi melihat kehidupan sebagai pertarungan yang harus dimenangkan. Mereka memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Ada saatnya mengejar, ada saatnya melepaskan, ada saatnya berlari, ada saatnya berhenti sejenak untuk merasakan angin yang berembus di wajah. Perbedaan antara ikut arus dalam motivasi dan mengalir dalam spiritualitas mungkin tampak halus, tetapi dampaknya pada hidup kita sangat besar. Yang satu mendorong kita untuk selalu berlari, yang lain mengajarkan kita untuk bergerak dengan kesadaran. Yang satu didorong oleh ketakutan, yang lain lahir dari kebijaksanaan. Jadi pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita sedang mengikuti arus yang salah, ataukah kita sudah belajar untuk mengalir dengan kehidupan, tanpa terburu-buru, tanpa terpaksa, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki makna. Hidup selalu bergerak, membawa kita dari satu peristiwa ke peristiwa lain, dari satu tantangan ke tantangan berikutnya. Namun, bagaimana kita merespons kehidupan inilah yang menentukan apakah kita sekadar terbawa arus atau benar-benar mengalir dengan kesadaran. Sebagian besar orang menjalani hidup secara reaktif. Mereka merespons dunia seperti daun kering di sungai, bergerak kemanapun arus membawa mereka. Sementara itu, mereka yang memahami esensi kehidupan memilih untuk proaktif, seperti seorang pelaut yang membaca angin dan ombak, lalu mengarahkan layarnya dengan bijak. Motivasi seringkali datang dari luar, sebuah pidato inspiratif, kisah sukses seseorang, atau tekanan sosial bisa membakar semangat kita. Namun, jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi seperti lilin yang menyala hanya ketika ada api dari luar. Kita bersemangat saat lingkungan mendukung, tetapi mudah padam ketika tantangan muncul. Inilah sifat dari kehidupan yang reaktif.
Kita mengejar sesuatu karena melihat orang lain melakukannya, tanpa bertanya apakah itu benar-benar sesuai dengan diri kita. Kita merasa terdorong untuk bekerja keras, tetapi bukan karena dorongan batin, melainkan karena ketakutan. Takut tertinggal, takut tidak cukup baik, takut dianggap gagal. Orang yang hidup secara reaktif akan selalu berada dalam ketidakpastian. Mereka terseret oleh perubahan tren, terombang-ambing oleh opini orang lain, dan mudah lelah karena mereka berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kuasa mereka. Di sisi lain, ada cara lain untuk menjalani hidup, dengan proaktif, bukan dalam arti agresif atau memaksakan kehendak, tetapi dalam arti bertindak dengan kesadaran penuh. Orang yang mengalir dalam spiritualitas tidak sekadar bereaksi terhadap dunia, tetapi memilih bagaimana mereka ingin berinteraksi dengannya. Mereka tidak membiarkan emosi atau keadaan eksternal mengendalikan mereka, tetapi bertindak berdasarkan kebijaksanaan batin. Mengalir bukan berarti pasif. Justru, ini adalah seni bergerak dengan keseimbangan. Seorang yang mengalir akan tetap berusaha, tetapi mereka memahami kapan harus mendorong dan kapan harus melepas. Mereka mendengarkan intuisi, mempercayai ritme kehidupan, dan tidak terburu-buru untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Dalam spiritualitas, menjadi proaktif berarti tidak membiarkan dunia mendikte kebahagiaan kita. Kita tidak terguncang oleh pujian atau kritik, tidak terombang-ambing oleh tren atau ekspektasi sosial. Kita tetap tenang di tengah badai, karena kita tahu bahwa esensi hidup bukanlah tentang mengendalikan arus, tetapi tentang menari bersama dengannya. Kita selalu memiliki pilihan, apakah kita ingin hidup seperti daun yang hanyut tanpa arah, atau seperti seorang pelaut yang memahami lautan dan mengarahkan jalannya dengan kesadaran? Dunia luar selalu berubah, dan jika kita hanya bereaksi terhadapnya, kita akan lelah dan kehilangan arah. Tetapi jika kita belajar untuk mengalir dengan kesadaran, kita akan menemukan ketenangan di tengah segala ketidakpastian. Hidup bukanlah tentang melawan arus, tetapi juga bukan sekadar mengikuti tanpa berpikir. Hidup adalah tentang memahami kapan harus bergerak, kapan harus diam, dan bagaimana tetap setia pada diri sendiri di tengah semua perubahan. Dalam keheningan, kita menemukan jawaban yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar. Namun, sebagian besar dari kita telah terbiasa mencari validasi di luar diri, seolah kebahagiaan dan kepuasan hidup bergantung pada seberapa banyak kita mencapai, memiliki, atau diakui oleh orang lain. Inilah jebakan motivasi berbasis ego, sebuah dorongan yang seringkali terlihat seperti kemajuan, tetapi sebenarnya bisa menjadi ilusi yang melelahkan. Sebaliknya, ada cara lain untuk bergerak maju dalam hidup, yaitu dengan mengalir dalam keheningan batin. Ini bukan berarti berhenti bermimpi atau kehilangan ambisi, melainkan menemukan keseimbangan antara keinginan dan ketenangan, antara usaha dan penerimaan. Motivasi yang bersumber dari ego seringkali berakar pada ketakutan dan keinginan untuk membuktikan sesuatu. Kita berjuang keras untuk mencapai sesuatu, bukan karena itu benar-benar selaras dengan diri kita, tetapi karena kita ingin memenuhi standar yang ditetapkan oleh dunia. Kita ingin diakui, ingin terlihat berhasil, ingin menjadi seseorang di mata orang lain. Masalahnya adalah, semakin kita mengejar validasi eksternal, semakin kita merasa kosong. Begitu satu pencapaian diraih, segera muncul target baru yang harus dikejar. Hidup menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Kita mendaki gunung demi gunung, tetapi puncak sejati tak pernah benar-benar terasa. Dorongan ini seringkali membuat kita lelah. Kita merasa selalu harus berlari, takut tertinggal, takut jika berhenti sejenak maka dunia akan melupakan kita. Kita berpikir bahwa kebahagiaan ada di depan, di target berikutnya, di pencapaian yang lebih besar. Namun, dalam pencarian tanpa henti ini, kita justru kehilangan momen yang paling berharga, yaitu saat ini. Di sisi lain, ada cara lain untuk bergerak dalam hidup, bukan dengan tekanan, tetapi dengan kesadaran. Ketika kita mengalir dalam keheningan batin, kita tetap memiliki impian, tetap memiliki tujuan, tetapi kita tidak lagi bergantung padanya untuk merasa berharga.
Keheningan batin membawa kita ke tempat di mana kita tidak lagi merasa perlu membuktikan siapa diri kita. Kita bekerja bukan untuk diakui, tetapi karena kita mencintai apa yang kita lakukan. Kita mengejar mimpi bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi karena itu adalah bagian dari perjalanan jiwa kita. Saat seseorang mengalir dalam keheningan, mereka tidak terjebak dalam perlombaan. Mereka tetap bergerak, tetapi dengan ketenangan. Mereka tidak lagi didorong oleh ketakutan, melainkan oleh keinginan tulus untuk berkembang. Mereka memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar di luar sana, melainkan sesuatu yang muncul dari dalam diri. Hidup bukan tentang menolak motivasi, tetapi tentang memahami dari mana motivasi itu berasal. Jika kita didorong oleh ego, kita akan terus merasa tidak cukup. Tetapi jika kita bergerak dari keheningan batin, kita akan menemukan kepuasan bahkan dalam langkah-langkah kecil. Di antara kebisingan dunia, selalu ada ruang untuk keheningan. Di antara ambisi dan impian, selalu ada tempat untuk keseimbangan. Dan di antara semua keinginan yang kita kejar, selalu ada satu pertanyaan yang layak direnungkan. Apakah ini benar-benar datang dari hatiku? Hidup bisa menjadi perjalanan yang melelahkan atau pengalaman yang penuh ketentraman, tergantung dari bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita mengalir bersama kehidupan dengan kesadaran, atau justru hanyut dalam arus yang tidak pernah kita pertanyakan? Di dunia yang mendorong kita untuk terus bergerak, terus mencapai, terus membuktikan, banyak orang hidup dengan kelelahan yang tak mereka sadari. Mereka bangun setiap pagi dengan rasa gelisah, seolah ada sesuatu yang harus dikejar, sesuatu yang harus dimenangkan. Namun, bahkan setelah pencapaian demi pencapaian diraih, ketenangan tetap terasa jauh. Sebaliknya, ada mereka yang tampak tidak terburu-buru, namun tetap maju. Mereka tetap bekerja, tetap memiliki impian, tetapi tidak terbakar oleh kegelisahan. Bagi mereka, hidup bukan perlombaan, melainkan tarian, ada ritme, ada harmoni, ada momen untuk bergerak dan ada momen untuk diam. Inilah perbedaan antara kelelahan dan ketentraman. Ketika seseorang hidup hanya berdasarkan arus motivasi eksternal, mereka seringkali tidak menyadari bahwa mereka berada dalam lingkaran tanpa ujung. Awalnya, ada semangat besar untuk mencapai sesuatu, lalu datang tekanan. Kemudian, ada euforia sesaat ketika target tercapai. Tetapi tak lama setelah itu, muncul kegelisahan baru. Seolah pencapaian itu belum cukup, seolah masih ada gunung lain yang harus didaki. Begitu siklus ini dimulai, sulit untuk keluar darinya. Mereka merasa harus tetap berlari, harus tetap mengikuti standar yang ditentukan oleh dunia. Istirahat terasa seperti kemunduran, berhenti sejenak terasa seperti kegagalan. Mereka lupa bahwa bukan kecepatan yang menentukan kepuasan dalam hidup, tetapi kesadaran di setiap langkah yang diambil. Ketika hidup hanya berisi usaha tanpa jeda, hasilnya bisa ditebak. Kelelahan mental, kejenuhan, dan rasa hampa. Seperti orang yang terus-menerus mendayung melawan arus, mereka lupa bahwa mungkin ada cara lain, cara yang lebih lembut, lebih alami, lebih selaras dengan diri mereka sendiri. Berbeda dengan mereka yang terus menerjang ombak tanpa arah, orang yang hidup dengan kesadaran memahami bahwa ada irama dalam kehidupan. Mereka tetap memiliki tujuan, tetapi mereka tidak membiarkan tujuan itu mencuri kedamaian mereka. Mengalir dalam spiritualitas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ini berarti memahami kapan harus bergerak dan kapan harus beristirahat. Ini berarti menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan bahwa keindahan hidup justru terletak pada keterbukaan terhadap apa yang datang. Orang yang mengalir tidak bekerja karena takut tertinggal, tetapi karena mereka mencintai apa yang mereka lakukan. Mereka tidak berlari karena ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena mereka menikmati perjalanan itu sendiri. Mereka memahami bahwa kebahagiaan tidak ditemukan di puncak pencapaian, tetapi dalam kesadaran saat ini, dalam setiap langkah yang diambil dengan penuh makna. Jika hidup terasa berat, mungkin bukan karena kita kurang bekerja keras, tetapi karena kita terlalu banyak menolak aliran alami kehidupan. Mungkin karena kita terlalu sering melawan, terlalu jarang menerima.
Ketentraman bukan berarti tidak memiliki impian, tetapi memiliki kebijaksanaan untuk tidak menjadikan impian itu sebagai beban. Ini tentang menikmati perjalanan tanpa terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan selalu ada di depan, padahal ia bisa ditemukan di sini, saat ini, dalam keheningan yang kita izinkan hadir. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kebisingan, suara tuntutan, ekspektasi, dan standar yang terus berubah. Setiap hari, kita dibombardir dengan pesan tentang apa yang seharusnya kita capai, bagaimana kita seharusnya hidup, dan siapa kita seharusnya menjadi. Dalam arus ini, sulit untuk membedakan apakah kita benar-benar berjalan sesuai dengan diri sendiri atau hanya hanyut mengikuti gelombang yang diciptakan oleh dunia luar. Namun, jika kita mau berhenti sejenak dan mendengarkan, ada perbedaan yang jelas antara mereka yang hidup dalam aliran kesadaran dan mereka yang sekadar mengikuti arus tanpa arah. Mereka yang terjebak dalam arus motivasi eksternal seringkali tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Mereka merasa perlu terus bergerak, terus mencapai sesuatu, bukan karena mereka benar-benar menginginkannya, tetapi karena mereka takut tertinggal. Tanda pertama dari keadaan ini adalah selalu mencari validasi eksternal. Mereka merasa harus mendapat pengakuan untuk merasa berharga. Setiap keberhasilan hanya berarti jika ada pujian, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain. Tanpa itu, mereka merasa kosong, seolah usaha mereka sia-sia. Tanda kedua adalah mudah terpengaruh tren. Mereka tidak benar-benar memiliki pijakan dalam hidup. Apa yang mereka kejar hari ini bisa berubah besok, tergantung pada apa yang sedang populer atau apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Tanda ketiga, dan mungkin yang paling melelahkan, adalah rasa gelisah jika tidak produktif. Mereka merasa bersalah saat beristirahat, seolah waktu yang tidak digunakan untuk mencapai sesuatu adalah waktu yang terbuang. Mereka takut diam, takut berhenti, karena diam berarti menghadapi diri sendiri, dan itu adalah sesuatu yang mungkin sudah lama mereka hindari. Di sisi lain, mereka yang mengalir dalam kesadaran memiliki hubungan yang berbeda dengan dunia dan dengan diri mereka sendiri. Tanda pertama dari orang yang hidup dalam aliran kesadaran adalah merasa selaras dengan kehidupan. Mereka tidak terobsesi untuk mengendalikan segalanya. Mereka bekerja keras, tetapi tidak memaksakan hasil. Mereka memahami bahwa ada waktu untuk bertindak dan ada waktu untuk membiarkan sesuatu berkembang dengan sendirinya. Tanda kedua adalah menikmati proses tanpa kecemasan berlebihan. Mereka tetap memiliki impian, tetapi mereka tidak membiarkan impian itu mencuri ketenangan mereka. Mereka tahu bahwa setiap langkah memiliki makna, bahwa kehidupan bukan hanya tentang tujuan akhir, tetapi juga tentang perjalanan itu sendiri. Tanda ketiga adalah berfokus pada kehadiran saat ini. Mereka tidak terus-menerus terjebak dalam pikiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Mereka memahami bahwa satu-satunya momen yang benar-benar ada adalah sekarang, dan mereka memilih untuk hadir sepenuhnya di dalamnya. Membedakan apakah kita sedang mengikuti arus tanpa sadar atau mengalir dengan kesadaran bukanlah hal yang sulit, tetapi membutuhkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jika hidup terasa seperti perlombaan yang tidak pernah selesai, mungkin saatnya bertanya, apakah aku benar-benar menginginkan ini, atau aku hanya takut tertinggal? Jika ada perasaan gelisah setiap kali kita diam, mungkin saatnya bertanya, apakah aku mengejar sesuatu, atau aku sedang berusaha lari dari diriku sendiri? Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tetapi tentang apakah kita benar-benar berjalan di jalan yang sesuai dengan hati kita. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kita sering terjebak dalam dua ekstrim. Mengejar ambisi tanpa henti hingga kelelahan, atau menyerah sepenuhnya dengan dalih, biarkan hidup mengalir apa adanya. Namun, keseimbangan sejati bukanlah tentang memilih salah satu dari dua kutub ini, melainkan tentang memahami kapan harus bergerak dan kapan harus berserah. Banyak orang berpikir bahwa untuk sukses, kita harus selalu didorong oleh ambisi dan kerja keras. Sebaliknya, ada juga yang percaya bahwa yang terbaik adalah membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa usaha,
seolah-olah pasrah adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Keduanya bisa menyesatkan jika tidak dipahami dengan benar. Motivasi bukanlah musuh, ia bisa menjadi pendorong yang kuat untuk bertumbuh dan mencapai sesuatu yang lebih besar. Namun, yang perlu kita pahami adalah bahwa motivasi seharusnya menjadi alat, bukan tuan, yang mengendalikan hidup kita. Banyak orang mengejar tujuan tanpa pernah bertanya, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Mereka bekerja keras, mengorbankan waktu, energi, bahkan kebahagiaan, hanya demi memenuhi ekspektasi yang mungkin bukan milik mereka sendiri. Jika motivasi datang dari tempat seperti ini, ia akan menjadi beban. Namun, jika kita menggunakannya dengan kesadaran, motivasi bisa menjadi sahabat yang membantu kita bergerak maju tanpa kehilangan jati diri. Gunakan motivasi sebagai bahan bakar, tetapi bukan sebagai peta. Biarkan ia menghidupkan api semangat dalam diri, tetapi tetaplah menjadi pengemudi yang menentukan kemana arah perjalanan ini. Mengalir dalam hidup bukan berarti pasif. Ini bukan tentang berhenti berusaha dan hanya menunggu keajaiban datang. Sebaliknya, mengalir berarti memahami bahwa ada ritme dalam kehidupan, ada saat untuk bertindak, ada saat untuk menunggu, ada saat untuk berjuang, dan ada saat untuk melepaskan. Orang yang benar-benar mengalir tidak menyerah pada keadaan, tetapi juga tidak memaksakan kehendak. Mereka tahu kapan harus melangkah maju, dan kapan harus membiarkan sesuatu berkembang dengan sendirinya. Mereka tidak terjebak dalam ilusi bahwa mereka bisa mengendalikan segalanya, tetapi juga tidak kehilangan keyakinan bahwa tindakan mereka memiliki makna. Keseimbangan sejati terletak pada keberanian untuk bertindak tanpa ketakutan, dan kebijaksanaan untuk melepaskan tanpa keraguan. Tidak ada satu cara yang tepat untuk menemukan keseimbangan. Ia bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan aturan pasti, melainkan sesuatu yang kita rasakan di dalam hati. Saat hidup terasa seperti perlombaan yang melelahkan, mungkin saatnya bertanya, apakah aku terlalu memaksakan diri? Saat hidup terasa stagnan dan tanpa arah, mungkin saatnya bertanya, apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Keseimbangan bukan tentang sempurna dalam setiap langkah, melainkan tentang menyadari kapan harus berusaha lebih keras dan kapan harus percaya bahwa hidup sedang bekerja untuk kita. Dan pada akhirnya, keseimbangan sejati bukanlah tentang memilih antara motivasi atau mengalir, tetapi tentang hidup dengan kesadaran penuh, di mana kita tetap berjalan dengan semangat, namun juga mampu menikmati setiap langkah tanpa beban. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.